ومثلا فتوح العارفين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وعلى طاعتك إلهي أنت رسولي ورضاك وبيعتني محبتك ومعرفتك Hadratul Mukarramin, para kesepuhan, para tokoh, pengurus, wabil khusus pengurus Masjid Muka Syaratul Asrar yang Allah muliakan, para pengurus lembaga yang ada di Pondok Pesantren Surya Raja, khususnya di Bekasi, baik pengurus lembaga dakwah Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Surya Raja, baik lembaga generasi muda KMKS, dan pengurus IUPH. Saya hormati Allah muliakan Bapak dan Ibu Imam Khataman, sesepuh manaqib, para pejuang thariqah, para pengamal Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Surya yang Allah muliakan. Alhamdulillah, puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas qudrah iradah Allah, kita semua dihadirkan untuk sama-sama melaksanakan salah satu bentuk pengabdian kita, ibadah kita kepada Allah melalui pengamalan ajaran Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Pesantren Surya Raja, yaitu mulai tadi yang dari maghrib berjamaah, kemudian zikir, dilanjut khotaman dan amaliyah sunnah, kemudian isya berjamaah, zikir, dafil bala, khotaman lagi. Alhamdulillah, mudah-mudahan apa yang kita amalkan sebagai bentuk pengabdian ini mudah-mudahan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amaliyah pengamalan kita Thariqah Qadiriyah Naqsyabandiyah Pondok Surya Raja mudah-mudahan dijadikan kita ini sebagai murid dari Sultan Mulia Syekh Abdul Qadir Jilani, sebagai murid atau sebagai sahabat-sahabat salih wafa dan jemaah. Hadirin rahimakumullah. Pertama yang saya sampaikan permohonan maaf karena saya tidak bisa hadir dari awal berjamaah sehubungan dengan hari tadi, hari yang ke-7 wafat ibunda almarhum ibu di Cianjur, almarhum Haji Sa'an Munawar binti Haji Mansur. Tadi saya dapat kabar ketika di sini juga tahlil. Alhamdulillah, terima kasih. Mudah-mudahan doa kita semua disampaikan oleh Allah kepada para umat yang pada itu keberkahannya melimpahkan untuk kita semua. Amin. Mudah-mudahan terus kita dalam rangka upaya penegakan Muhammadiyah ini betul-betul memang diterima sebagai bentuk keistiqomahan kita pada Agung para sahabat sama sahib wafat dan radhiyallahu. Tentunya setelah kita menyatakan rasa syukur kepada Allah atas nikmat yang yang tidak bisa kita hitung jumlahnya, begitu banyak nikmat Allah ini. Tentunya salawat dan salam semoga terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW, para keluarga, ashab, sahabat beliau, tabi'in, auliya Allah, mudah-mudahan terlimpah untuk kita semua. Amin. Hadirin rahimakumullah, manaqib ini bertepatan dengan malam tahun Hijriah 1 Muharram 1442. Nah, mudah-mudahan dengan kita masih diberikan oleh Allah kesempatan bertemu dengan tahun baru ini, mudah-mudahan membawa semangat baru bagi kita dalam segala hal, terlebih semangat di dalam beribadah.
Karena sejatinya manusia diciptakan Allah itu untuk ibadah. Terlepas kita berpredikat sebagai apa peran kita, semua punya tugas yang sama, ibadah. Oleh karenanya, mari kita sama-sama tingkatkan diri, kualitas diri, berbekal diri. Karena untuk sampai kembali ke asal kita, asal dari Allah, dicipta Allah, kembali kepada Allah harus ada bekal. Karena dunia sekedar perjalanan. Yang namanya perjalanan, kita harus banyak berbekal diri. Adapun di dalam cara membekali diri, semua ini pilihan. Bekalnya mau seperti apa, mau banyaknya bagaimana, dengan wadah yang seperti apa, silakan berbekal diri. Yang penting dengan bekal itu semua, pada akhirnya kita semua sampai di kembali sampai kepada usul kepada Allah Subhanahu wa taala. Intinya bahwa kita ini semua harus sampai usul kepada Allah. Makanya taqarrub atau makom kurban adalah makom tertinggi. Kurban itu dekat. Nah, dengan pengamalan ajaran baik pokok dalam sabaya sehingga kita dihantarkan kepada makom kurban. Nah, sehingga di dalam pengamalan asas tujuannya kita mengamalkan ini tiada lain adalah ridho Allah dengan kalimat ilahi anta maksudi, yang Allah yang kami maksud. Tiada yang lain bagi itu berpuji ridho Allah yang kami artinya mahabbah dan Allah. Itulah asas tujuan kita sebagai pengamal itu. Tidak ada tujuan. Ketika Allah tahu apa keinginan kita untuk berbekal di selama dunia, lalu Allah berikan, kita terima dengan syukur. Kita ketika hidup di dunia banyak sekali yang harus kita perlukan sebagai bekal hubungannya dengan dunia. Tetapi jangan terlena terpengaruh dengan dunia. Jadi jadikan itu semua untuk milik akhirat, milik akhirat. Nanti rahimahullah. Setelah saya sampaikan permohonan maaf karena memang sebetulnya Bapak dan Ibu hadirin, saya mungkin didikannya dari almarhum Bapak saya sendiri. Jadi kalau menghadiri manaqib itu kalau malam bisa selalu dicontohkan. Maghrib itu sudah di tempat, jadi berjamaah maghrib. Beliau memang sudah dibiasakan dari maghrib kalau mau manaqib. Jadi kita berjamaah, mendapatkan isya, berjamaah lagi. Jadi kalau misalkan tidak begitu seperti ada yang hal kurang gitu ya. Bahkan katanya khusus kepada mubalik itu, kenapa harus dari awal? Supaya bisa mengimami, jadi imam gitu. Jadi nyontohan gitu ya. Ya termasuk juga wakil talqin. Jadi saya juga ingin sampaikan bahwa kita semua mempunyai tugas amanah dari guru. Semua kita ini hanya berbeda fungsi tugasnya. Wakil talqin amanahnya, tugasnya mentalqin, mengijazah. Mubalik mempunyai tugas menyampaikan tausiah diniyah, ilmu keagamaan yang memperkuat amalia. Begitupun dengan imam khatamah, sesepuh manaqib sama. Bahkan kalau saya mau menghormat kalau Islam, saya lebih menghormati tugas yang luar biasa kepada pengurus, baik pengurus yayasan, pengurus atau LB, pengurus POPS-nya, luar biasa mereka, banyak tugasnya. Kalau wakil talqin cuma satu, mentalqin, mengijazah. Mubalik juga satu, menyampaikan ceramah, tausiah. Tapi pengurus luar biasa. Nah, maka dengan tugas seperti apa yang melekat pada kita, semua dengan tujuan kita berkhidmat kepada Allah bersama. Ketika kita bisa melaksanakan amanah tugas dengan sebenarnya sesuai dengan tuntunannya, maka itulah yang
dijadikan murid oleh guru. Makanya bersyukur ketika kita Bapak Ibu bisa dengan berkhidmat mengamalkan ajaran dari Fadil Ustaz ini, kemudian dengan istiqomah, maka itulah yang sebetulnya menurut guru itu muridnya. Jadi kalau kita ini belum tentu dijadikan murid, yang namanya murid itu harus memenuhi beberapa syarat. Dia harus meyakinkan gurunya, yakin kamu syirka, harus yakin karena itu. Ketika ragu maka jadi terlepas. Kemudian murid ini harus sungguh-sungguh mengamalkan tuntunannya dengan penuh kehikmatan, tidak diutak-atik, tidak tuntunan guru ini betul-betul ditelan bulat-bulat. Bagaimana tuntunan mengajarkan seperti itu, seperti itu. Jadi jangan diubah, maka tidak boleh ada penambahan, pengurangan, apalagi dibuat terlalu dicampur. Kemudian seorang murid juga harus punya hikmah aliyah, keinginan, cita-cita yang mengarah kepada peningkatan amal. Kayak keinginan, kayak tahoyong. Nah, kemudian berkenaan dengan keinginan, kita semua banyak keinginan. Tidak setiap keinginan yang baik, cita-cita yang baik menjadi baik kalau ditempuh dengan cara yang salah. Tujuannya baik, tujuannya mulia, tetapi ada cara yang salah prosesnya di dalam menempuhnya. Jadi tidak juga otomatis tujuan yang baik menjadi baik ketika ada yang salah di dalam meraih tujuan kebaikan tadi. Oleh karena dibutuhkan keapikan di dalam tadi mengajarkan Arabik diri yang pamili. Nah, itu maksudnya di situ. Jadi harus betul-betul ditimbang, dilihat, perlu dikaji sebelum itu diperhatikan betul. Jadi tidak langsung juga secara gegabah, misalkan dengan tergesa-gesa kita mengambil satu keputusan dilakukan. Jadi harus ada pemilahan dan pemilihan, dipilih mana yang akan termasuk. Kita saat ini 10 tahun, sebentar lagi awalnya guru kita 10 tahun. Sekarang kita sedang betul dipilih mana yang sejatinya benar-benar murid yang mau dijadikan murid, mana yang sekedar numpang jadi murid atau memuridkan. Jadi ada yang murid jadi, ada yang jadi murid. Nah, syukur-syukur kita masuk kepada murid jadi. Kalau murid jadi itu luar biasa. Tetapi juga ada yang jadi murid. Sebetulnya mau jadi murid atau murid jadi, yang penting muridnya yang harus baik. Artinya mau prosesnya seperti apa? Karena kembali kepada keberkahan dari guru, barokah karomah. Ketika berkah karomah yang terlimpah untuk kita, tulisannya mursyid itu. Jadi tidak begini juga. Orang yang mendapatkan keberkahan karomah guru itu orang yang mengamalkan sesuai tuntunan, lalu dengan berkhidmat. Nah, tetapi ada yang terlewatkan. Misalkan pengetahuan, keilmuan dengan penambahan di dalam hikmah ilmiah, hikmah itu memang pelengkap. Itu menunjukkan bahwa guru kita memperhatikan keilmuan. Ilmu itu penting. Ilmu penting, tetapi tidak dijadikan ukuran utama. Manakala ilmu lalu tidak diamalkan. Ilmu itu diamalkan, tetapi tidak dengan kesungguhan di dalam mengamalkannya, tidak disertai keikhlasan. Jadi sebetulnya banyak sekali ini. Nah, dari itu semua, maka mudah-mudahan dengan masuknya kita tahun baru ini, semua kembali baru, semangat baru,
dan kesemangatan baru ini bisa bertahan. Jadi tidak awalnya semangat lalu di pertengahan mulai melemah, nanti semangat lagi. Tapi memang begitulah adanya. Jadi memang keimanan itu naik turun, maju mundur. Maka ada tajil, ada tajatuh, diperbaharui lagi. Terus untuk mengantisipasi naik turunnya keimanan tadi, maju mundurnya keimanan tadi, maka perbaharui itu. Nah, seperti itu. Nah, maka mudah-mudahan semangatnya bertahan. Nah, ketika semangatnya bertahan, terus bersemangat, itulah istiqomah. Jadi istiqomah itu bukan saja melakukan satu amalia ibadah yang rutin, tetapi juga dengan kesemangatannya istiqomah itu. Jadi tidak cukup hanya rutinitas saja. Nah, kalau rutinnya misalkan karena terpaksa gitu, kalau rutinnya ada keterpaksaan, maka itu sebetulnya masih belum. Artinya istiqomahnya masih awal. Jadi karena memang ada tingkatan juga. Tapi itu sudah istiqomah, tetapi masih awal, masih mubtadi. Nah, maka tingkatkan semangat supaya semangatnya tetap bertahan. Nah, istiqomah. Sebab ketika kita istiqomah, maka wajib untuk mendatangkan karomah. Jadi barang siapa yang istiqomah, maka wajib karomah. Karena siapa yang berkhidmat secara baik terhadap guru, maka wajib mendapatkan karomah. Nah, jadi sebetulnya keberkahan dan karomah guru yang terlimpah kepada muridnya bukan dengan amal murid sebetulnya, tetapi kembali kepada guru keberkahan karomah. Tetapi itu sebagai bentuk upaya ikhtiar. Begitupun Rahman Rahim Allah. Allah punya hak prerogatif untuk memberikan hidayah kepada siapa. Nah, kalau sudah kembali kepada kuasanya Allah, kita sudah tidak bisa apa-apa. Artinya begini, kalau sudah kembali kepada Allah, sangat mudah bagi Allah membuat orang yang selamanya hidup dengan maksiat, penuh dosa, lalu Allah beri hidayah tobat. Yang menurut kita nggak mungkin dia bisa tobat, karena wah saking luar biasa. Dari mulai nggak pernah yang namanya ibadah itu maksiat terus. Tapi ya Allah beri hidayah mudah seperti itu. Nah, kita yang terus ibadah, satu waktu dihadapkan pada ujian. Nah, akhirnya terjebak di situ, kalah dengan ujian. Lalu mandek di situ, malah kita rugi. Jadi ketika sudah kembali kepada Allah, maka semua akhirnya kuasanya Allah. Jadi usulnya kita manusia kepada Allah sebetulnya karena kembali kepada Rahman Rahim Allah. Yang penting kita tugas terus saja mengupayakan saja, tapi bukan dari hasil upaya itu sesungguhnya. Jadi kalau memang kita kembali usul kepada Allah dengan apa yang kita lakukan, kita amalkan, lalu kita tanyakan diri siapa kita. Maka sekalipun kita merasakan, menyadari keadaan diri, tidak banyak pengetahuan, kita merasakan bodoh dengan ilmu, tapi yang penting kita terus mengupayakan dengan terus belajar. Tidak kalau usaha hasil itu bersama kepada Allah. Nah, dirilah Allah. Makna dari taubat itu adalah hijrah. Jadi hijrah itu perpindahan. Hijrah berpindah dari yang tidak baik ke yang baik, berpindah dari situasi yang tidak nyaman dibuat jadi nyaman. Itu hijrah. Kemudian dari situasi yang sulit jadi mudah. Itu hijrah. Jadi hijrah itu bukan harus saja berpindah tempat, tapi juga perpindahan sifat, perpindahan karakter, perpindahan akhlak.
dari yang tidak baik menuju baik. Nah, mudah-mudahan di dalam hijrah ini, ingatan satu hijrah ini, Muharram ini, mudah-mudahan kita bisa menghijrahkan diri menjadi lebih baik. Dengan cara apa saja, dengan mengamalkan apa saja. Jadi di samping tuntunan dari Guru Agung Pengersabah ini, pelajari yang lain, ilmu-ilmu yang lalu amalkan. Nah, nanti Allah terima kita dari mana? Atas Allah. Seringkan kita begini Bapak Ibu, karena memang begitu adanya juga, jadi tidak bisa disalahkan juga. Ada kita ini yang karena betul-betul dirasakan bagaimana pengajaran Thariqah ini membuat kita hidup lebih nyaman, lebih tenang. Kalau memang pelajaran Thariqah ini pengajaran yang betul-betul membekali sisi rohani, mengasah qalbu dan rasa, kemudian langsung diarahkan, dilatih di situ, sehingga pada akhirnya kepasrahan, ya kan? Pasrah kepada Allah, ridha. Tetapi sering gitu ya, akhirnya dengan begitu kita menafikan yang lain. Jadi menganggap cukup sudah dengan pengajaran Thariqah ini, nggak perlu yang lain. Nah, ini juga harus kita usahakan hindari ini ya, anggapan pengakuan seperti itu. Nah, sebab khawatirnya nanti justru itu menjadi hijab kita. Dan Tanbih juga mengajarkan bagaimana mengajarkan kita supaya kalau kita ini terus belajar, terus juga mengambil hikmah dari apapun, mengambil pelajaran dari apapun. Jadi jangan ada majelis taklim ini, nggak perlu, saya udah cukup dengan dikit. Nggak mau lagi belajar yang lain. Kalau sampai juga bisa menyalahkan orang lain, karena tadi juga menjaga begitu, bukan nyalakan pengajaran Bapak. Karena belum tentu yang kita salahkan salah menurut Allah. Nah, ketika kita menyalahkan, malah kita yang jadi salah, rugi lagi kita. Kalau misalkan kita menyepelekan keilmuan yang lain, menyepelekan amal yang lain, malah kita disepelekan nanti oleh Allah. Jadi kita yang jadi jangan pada akhirnya apapun yang kita lakukan, baik itu sangkaan, baik itu penghukuman, karena tidak boleh sebutnya ada penghakiman kita, karena hakimnya Allah. Tapi selalu saja nafsu itu begitu. Nah, jadi ambillah satu hukuman, kalau mau menghukum, ambillah satu sangkaan yang selalu baik, positif, sehingga yang pada akhirnya akan kembali positif untuk kita. Bersyukur saja terhadap apapun. Sekalipun kita tahu dari pemahaman yang kita terima dari para guru bahwa itu salah, tapi kita yakini bahwa dari kesalahan itu pasti ada yang benar, pasti ada kebenaran dari sesuatu yang salah. Nah, maka selalu ambil mana yang benar dari yang salah ini. Kalau kita selalu salah, jangan disalahkan, karena bisa jadi yang salah ini bisa dibuat benar jadi akhirnya. Nah, jadi akhirnya kan rugi kita sendiri, kembali kepada kita, karena Allah akan mengikuti prasangka kita. Nah, maka hadirin, di dalam pengajaran Thariqah ini ada di samping amalan pokok dari zikir jahat, zikir khafinya, kemudian khatamannya, manakiban, itu sebagai pokok di dalam pengajaran Thariqah. Di samping itu maka juga yang lain. Tetapi yang lain kita amalkan, jangan justru membuat yang pokok jadi melemah. Mana di antaranya riyadhah. Nah, sekarang sudah mulai banyak ini yang minta-minta riyadhah, karena memang di pertemuan wakil talqin ada ijma bahwa para wakil talqin boleh menyampaikan, boleh memberikan riyadhah ketika diminta oleh ikhwan dengan catatan, ada catatan-catatannya. Nah, sekarang banyak yang minta-minta riyadhah. Nah, tetapi sering juga justru ketika melaksanakan riyadhahnya
malah riadohnya benar-benar sungguh-sungguh, zikirnya malah jadi melempem, khotamannya. Padahal yang menjadi pokok itu zikirnya, zikir, khotaman, riadoh itu membantu, jadi sebagai bantuan saja, pelengkap. Yang padanya itu dilakukan itu untuk mengasah, memperkuat zikirnya. Jadi jangan sebaliknya. Apalagi kalau misalkan mengamalkan riadohnya itu yang tidak umum, yang tidak umum, sehingga gagahin riadohnya terumum. Apalagi kalau misalkan dibukakan rahasia dari riadoh itu. Karena seringkali almarhum sahabat juga gitu ya, seringkali dalam menyampaikan riadoh itu ada yang dibuka, gitu kan, rahasia riadohnya, ada yang juga tidak. Nah kalau dibukakan, apalagi sudah riadohnya tidak umum, merasa hebat kita ini, riadohnya sudah gitu dibukakan lagi rahasianya, wah tambah ini lagi kita. Nah yang pada akhirnya menjebak kita. Jadi jebakan ya berarti. Maka sebenarnya waspada itu. Kalau misalkan guru misalnya membuka rahasia dari riadoh guru misalnya ini, hati-hati. Sesungguhnya itu sedang menguji itu. Apakah kita terpengaruh dengan itu atau tidak? Kalau tidak terpengaruh, yang penting ilahi atau maksudi saja dari semuanya, berarti lulus dari ujiannya. Tapi kalau terjebak, artinya ketika dibuka rahasia lalu wah hebat ya dia akhirnya wah benar-benar kita amalkan. Nah berbeda dengan mengamalkan zikirnya, dengan riadoh murni banget gitu ya. Tapi begitu zikir yang penting selesai 1 minggu sudah. Ya bukan 1 minggu lagi, cukup 3 kali. Karena sibuk ya, dulu kan boleh kalau sibuk. Akhirnya dibuat sibuk terus. Nah, gitu ya. Karena itu mencari riadoh, wah, yang penting riadoh nih. Karena hebat riadohnya. Kata guru di riadoh kalau diamalkan, kamu nanti kalau berhadapan dengan musuh itu musuh udah bagi kamu takut semua. Atau misalkan pernah dengar yang namanya saifi hijib. Nah, yang biasanya kalau saifi hijib banyak di pengajaran tariqahnya Sanjilia. Kalau di Sanjilia banyak itu. Jadi riadoh lagi hijib tariqahnya. Nah, di dalam tariqah Naqsabandiyah pun ada hijib-hijib itu. Wah kan, apalagi saya pernah lihat catatan dari almarhum tentang amalian riadohnya. Hijib itu banyak. Wah, apalagi nama-namanya juga serem-serem. Jadi saifi itu ada saifi jin, ada saifi iblis, ada itu. Wah ini seperti apa ya saifi iblis? Saifi itu kan pedang, berarti ini senjata untuk menghantam iblis, ini senjata menghantam jin itu. Kan gagah itu dari nama. Nah begitu saya baca dari bawah di bawahnya. Nah kalau riadoh itu puasanya begini, cara hidupnya begini, banyak tuh. Wah, keburu malas akhirnya yang tadinya gagah agak malas. Tapi kalau yang sudah terbiasa dengan Allah, dengan riadoh dulu sebelum belajar torikonya sering pernah berkelana kemana-mana, itu nggak ada halangan, begitu itu artinya saja. Dan semua sudah terbiasa, puasa sudah biasa, melek sudah biasa, jelas sudah biasa, berpengaruh biasa, sehingga ada halangan. Nah bagi yang malas yang nggak pernah itu, wah, tadinya pas begitu lihat, wah agak saya pengen ini pas baca malas deh. Makanya sekalipun saya ini kan kalau ada tamu itu yang datang atau siapa ke almarhum itu selalu panggil, saya percaya tulisin ini, karena saya masih baca sambil baca kan, wah itu cuma gitu aja. Tapi kamu mau minta, karena apa? Karena berat gitu. Karena sudah makan berat, malas. Kata almarhum ini orang pada minta, kok isi asal itu minta ya? Padahal sekalipun anak kalau minta ya dikasih. Kalau gitu. Tapi ada begini juga. Ini katanya kalau si asal minta,
apa saja dikasih, pasti dikasih. Kalau saya kata hanya satu yang nggak dikasih. Penasaran saya di sini, apa yang dikasih? Soalnya ini kamu gagal, tapi berat-berat ini semua. Apa penasaran? Akhirnya saya cari tahu apa sih satu yang nggak diminta pun nggak dikasih. Ternyata setelah saya cari tahu ada yang membocorkan, gitu kan, kaca laptop meledak, tadinya bilang hasil ageng. Nah, rupanya si Asep kalau mau minta dikasih tapi sebelum si Asep minta nggak dikasih, ini Saifi angin, nama Saifi. Saya berpikir kenapa itu ya? Kan hanya lebih hebat, lebih gagah, gitu kan? Jadi Saifi angin itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu pernah dengar ada seorang ali di satu tempat yang kapalnya bolak-balik ke Mekah, Jumat di Mekah itu pakai itu. Ya, jadi Saifi angin itu bisa kita menempuh perjalanan waktu pakai angin, kira-kira begitu lah. Jadi yang tadinya 1 jam bisa 1 menit, itu Saifi angin. Kan gagah, tapi menurut saya enggak, ada lagi yang lain yang lebih gagah. Kayak Bapak Ibu kalau di Manqobah ada bahwa Tuhan saya menghadiri dalam satu waktu, memang ada gitu. Jadi kita jadi banyak gitu. Mau sebanyak apa gitu. Ada itu. Jadi dalam Koliko itu luar biasa, mau apa ada lengkap sebetulnya. Tapi kenapa guru tidak mengajarkan itunya? Karena itu semua hanya alat gitu kan, untuk pada akhirnya berzikirnya. Jadi intinya tetap zikirnya. Nah, makanya berbeda zamannya Abah Sepuh dengan pengusaha. Dulu zaman Abah Sepuh, nah jadi kalau saya cerita Abah Sepuh pasti ceritanya dari almarhum Bapak Haji. Kalau saya cerita Abah Sepuh, nah dulu Abah Sepuh itu sifatnya itu si muridnya, perintah, amalkan ini, amalkan itu, dan ketika diperintah muridnya pasti senang sama muridnya, pengennya diperintah. Bahkan sekalipun dimarahi, marahilah, senang gitu. Jadi sifatnya itu sih, amalkan ini, dan tidak ada yang tidak mengamalkan, dan tidak ada yang juga tidak lulus. Semua tamat kalau disuruh. Zaman-zamannya Abah Sepuh, Ibu Rimawas itu luar biasa. Semua nggak tidur yang 3 malam, yang seminggu, yang sebulan, 40 malam, 1 hari dia setahun nggak tidur. Tapi dijamanin istilahnya gitu kan. Wah pokoknya itu sudah zamannya para sahabat berbeda. Jadi dulu lebih bijaksana. Karena memang situasi zamannya sudah berbeda. Nah makanya riyadhah itu tidak lagi diinstruksikan, tapi kalau dimintakan boleh diberikan. Tapi itu juga para sahabat juga memberikan riyadhah. Beliau lebih tahu riyadhah mana yang diberikan sesuai dengan kemampuan dari sisi rohaninya kan gitu. Jadi ada yang begini, riyadhah nih sama riyadhahnya sama juga di dalam amalan awalnya, tapi ada yang berbeda dari yang lain. Satu waktu riyadhah itu, riyadhah puasanya sama, tapi bacaannya beda. Jadi memang riyadhah itu bisa bentuknya aurat sama, beda di tirakatnya, beda di riyadhahnya, di puasanya. Nah makanya jangan dibuat kenapa begini, kenapa begitu. Misalkan Saifi angin tadi itu, Saifi angin itu puasanya mutih misalnya, ya. Tapi satu waktu ini Saifi angin juga, tapi nggak pakai puasa, tapi pakainya melek. Jadi bisa begitu. Nah maka bagi bapak ibu yang pernah berapa riyadhah dari pengesapan, bapak ada. Nah kemudian sekarang minta ke wakil talqin riyadhahnya dari pengesapan yang itu, tapi ada yang beda misalnya. Ya. Nah maka jangan dibuat kenapa begini, dulu abah kenapa begini misalnya. Nah,
Atau misal Bapak minta ke wakil talkin A, dibelikanlah dia. Lalu satu waktu minta lagi ke wakil talkin B, padahal sama ariadonya itu, tapi ada yang beda. Nah itu pun sama, jangan kenapa begini, kenapa begitu. Karena masing-masing ada khususnya. Nah itu yang perlu kita sikapi. Maka yang tadi saya sampaikan, kita harus selalu berhusnuzon, karena khawatir ada khususnya dari guru. Dan khususnya ini bukan hanya kepada wakil talqin, bisa kepada muballigh. Khususnya guru itu bisa ke imam khatamah, sesepuh manaqib, bisa ke pengurus LD, pengurus yayasan, ibu bela. Nah maksudnya kita selalu saja berhusnuzon gitu. Sebab yang namanya khususnya itu ya namanya khusus, tidak umum. Nah belum lama saya dapat informasi, katanya di satu tempat ada yang namanya bang ini, dipanggil aja bang siapa. Dia ini muridnya Abah Sepuh, sudah sepuh. Di dalam memberikan pembinaan ke ini ya, ada santrinya. Selalu yang diajarkan amalan dari Abah Sepuh. Nah, seperti misalnya di khotamannya Abah Sepuh berbeda dengan pengurus-sahabat. Kalau zaman Abah Sepuh itu ada kalimat yang sekarang tidak ada. Antara lain dulu zaman Abah Sepuh ada Allahumma ya muhilal muskilat, masuk di khotamannya pengurus-sahabat sudah tidak ada. Saya tanya pernah ke almarhum Bapak Dicani, kenapa dulu ada yang baru sekarang tidak masuk lagi di khotaman itu. Nah jadi rupanya Allahumma ya muhil itu punya kalimat sendiri. Nah kalau sekarang itu dimasukkan, khawatir jadi muncul kalimatnya di situ, fitnah yang ada. Nah, makanya masuk di riyadhah khusus sekarang yang menghilang muskilat itu. Dulu masuk di khotaman ya Pak, zamannya berbeda, dulu berhadapan dengan penjajah gitu. Jadi karma itu banyak terbukti zaman Abah Sepuh, banyak dibuktikan. Karena memang beda zaman, ada berhadapan dengan penjajah. Jadi kalau sekarang misalkan karma itu dengan mudah saja ini, khawatirnya fitnahnya harus dijaga. Bisa Bapak Ibu bayangkan kalau karma yang dulu zaman Abah Sepuh bermunculan, gitu ya. Karmanya sekarang, masa sekarang, fitnahnya akan luar biasa. Nanti bisa disangkakan sehingga mengajarkan ilmu-ilmu kanuragan, sehingga bisa mengajarkan hal-hal yang aneh-aneh, berbeda. Bisa begitu. Dulu itu saja zaman Abah Sepuh itu orang berzikir saja, kalau ada zikir itu sudah luar biasa. Zikir di sini orang lihat di atas pohon, zikir di sini orang lihat di atas kolam. Padahal yang berzikir tidak merasakan itu. Jadi zikirnya biasa, tapi orang melihat zikirnya kok jadi di sana ya. Tadinya kan di sini, jadinya di atas kawah muslim. Tapi yang lucunya setelah Abah Sepuh menyampaikan berhenti dari zikir dengan sajidun kan, beres dari zikirnya, yang di atas kolam tidak jebur, yang dari pohon jatuh gitu. Tapi itu semua gak menjadikan cedera, gitu, sakit. Gak tahu lucu itu, baru lagi. Nah itu kalau sekarang itu terjadi, wah itu luar biasa ketinggiannya. Nah, maka ada beberapa yang tidak masukkan di maksudnya di riyadhah saja, di riyadhah karena begitu almarhum menyampaikan seperti itu. Dan catatan almarhum masih ada itu namanya Abah Sepuh. Ini ya, Abu Muslim tempatnya di sini. Jadi kalau almarhum zamannya Abah Sepuh, jadi didikannya Abah Sepuh bersama-sama dengan sama-sama, mulai dari perjalanan mondok pertama di Cianjur sampai Buntu. Jadi kemerdekaan pertama
itu di Mama TV. Nah, anak sahabat usia 18 tahun waktu itu. Anak 15 tahun karena beda 3 tahun. Nah, mulai dari situ anak sahabat mondok lagi di mana, dampingi lagi. Jadi memang tidak ada masa yang melewatkan tidak bersama dengan Allah. Makanya begitu saya diamanah kitab-kitabnya, tulisannya, saya langsung bahwa ini juga amalia sama, ini juga yang jadi bahkan katanya ada masa yang memang akan ditugaskan tapi tidak lama ke Abadullah. Nanti Bapak ada dengar, yang Abadullah ini wakil Talqin Abah Sepuh yang terkenal jago gagah, jawara. Nah, Aang pernah ditugaskan oleh Abah di Abadullah. Jadi ada beberapa yang ilmunya dari Abadullah. Nah, Aang mah kayu karena belum pernah di Abadullah. Jadi urusan itu memang maka saya tanya kunaon sih almarhum disebut kakek ini, guru Abah Sepuh, si kakek. Karena memang beliau itu almarhum itu perawakannya kan kecil, juga kuning lah gitu. Tapi nyalinya gede gitu, kawannya gede. Maka ayam kakek lah kumaha gitu, kecil kan, tapi bahagia gede. Kalau dia wah langsung macok. Nah begitulah. Nah, saya banyak belajar tentang kehikmahan terhadap guru dari almarhum. Jadi almarhum itu banyak mengajarkan saya di dalam kumaha adab guru, hikmah guru. Sekalipun memang sulit untuk bisa mengikutinya karena saya itu tidak melihat kan almarhum itu dalam sejarahnya bersama pengusaha Ahmad. Itu kan dia bareng gitu. Boleh nggak dikatakan kalau istilah ininya cekesan lah, gitu, sahabatan. Tapi semenjak saya bisa melihat begini, dewasa secara pemikiran bisa menilai gitu, nggak pernah satu saat pun beliau memperlihatkan sikap bahwa apa ini sahabatnya. Saya selalu melihat dari beliau apa itu guru gitu. Jadi nggak pernah beliau kesopan gitu ke abang kumaha gitu. Sampai kalau misalnya para sahabat itu nggak berani melihat gitu beliau, nggak berani mendahului, nggak kalau ditanya nggak ngomong gitu. Bagaimana seorang pada guru? Tapi kadang-kadang sudah diperhatikan ongkong pak tungku abang itu anjing tungku, tapi sering bareng doa gini. Senyum gitu, itu ngobrol kenaon sebenarnya. Nah, jadi sering. Tapi pernah karena saya sering dipanggil kalau ada surat dari abang, kamu kan membacakan. Maksudnya bukan beliau nggak bisa baca, hanya beliau sedang mengajarkan saya mendidik gitu. Nah, ya, nah, malah pernah sama ya. Kalau surat sesekali bahasa beliau panggilan. Sesekali beliau panggil nama mudanya. Jadi dulu itu kan nama panggilan itu si Rojudi. Di panggilannya Koko, panggilan waktu muda itu. Nah, abang pernah sewaktu-waktu di suratnya panggilannya oh katanya. Oh berarti beliau sedang memilihkan kamu sebagai ibunya dulu. Gitu. Nah, jadi pernah ada masa-masa itu. Jadi begitulah memang apa namanya, karena dengan menjaga adab hikmah kita kepada guru, maka disitulah karomahnya nanti kita dapat. Jadi Bapak Ibu, karena kita ada suasana yang kiai ini butuh suasana yang baru misalnya. Nah maka bolehlah mulai belajar dialog boleh, tetapi jangan nanti justru dengan dialog malah kita menginginkan amal yang pokok, ya. Sebab akan kembali lagi kepada kita yang mengamalkan, pulang jadi rugi. Jangan sampai justru maksudnya baik, kita ingin meningkatkan, ya,
dalam gitu. Tapi pada akhirnya kita malah benci oleh karena itu tadi kejebak lah gitunya, kejebak kagoda gitu. Kalau misalkan, nah ini ada yang terang-terangan bintang di itu tuh waktu saya pernah ke Pulau Penyengat di Tanjung Pinang, Pulau Riau, ada yang terang-terangan minta Riado A misalnya. Jadi jangan kan dibayai kami ini tantangan kami di sini karena catering ini Kepulauan Riau terdiri dari pulau-pulau kecil yang banyak jumlahnya kan, sehingga untuk bisa dakwah di satu tempat itu butuh waktu karena kita harus nyebrang, harus lihat cuaca kan. Kalau ininya ini kita nggak berani nyebrang, kalau angin kencang itu takutnya. Nah, jadi saya minta Riado yang bisa jalan di atas laut. Terang-terangan kawan, nggak paksakan gitu. Jadi terang-terangan minta. Jadi supaya mempermudah kami. Jadi jika enak kita ngobrol sepertinya ini, padahal sebetulnya kalau gitu nanti ini khawatirnya nanti sombong, namun dipakai ya gimana? Yang itu yang harus dilihat dulu. Jadi aku bilang apakah dengan Riado ini akan menjadikan kita jadi ujung merasa hebat? Nah itu. Jadi juga tidak asal juga gitu. Akhirnya memang dipinta, kalau dipinta boleh dikasih, tapi harus dilihat dulu kan. Nah itu yang dimaksud ada catatan-catatan itu harus dilihat dulu. Coba ini misalkan diberikan yang dia tuh dulu kataikan bisa di atas laut, gue iseng-iseng aja, nya iseng tadi nama, hal dulu ini mereka tinggal di batu kelihatan sama orang fitnahnya nanti kan. Di laut. Jadi saya juga di sana ada wanita yang dia ketua klub jet ski, karena jet ski ketua klub datang. Kayak semua kecil, yuk mana pakai jet ski kurang balap, kan seperti ini gitu ya. Tapi kan akhirnya nanti kitanya seperti apa? Takutnya begitu sih. Tapi makanya ada tahapan-tahapan. Jadi kalau mau Riado itu ada yang harus ini dulu, dasarnya dulu gitu ya. Mana dasarnya? Yang sesuatu yang sudah dimuat tuntunan oleh guru itu dulu gitu. Karena itu dasarnya betul, basicnya. Seperti jangan dulu mau Riado puasa itu sementara Riado mandi tobatnya belum, minimal itu yang berkenaan di awal tuh, yang buku tidur ibadah itu sebenarnya Riado dasar harus itu dulu. Makanya kalau mau lihat saya tanya dulu Riado yang mandi tobatnya sudah belum, kalau belum itu dulu. Sekalipun belum sampai 40 malam, baru 7 aja dulu, 7 malam. Yang penting betul-betul jangan batal. Tapi kalau sudah 7 harus lanjut ke 40. Mandi tobat malam itu mulai jam 12 lewat, jangan lebih dari jam 3. Kalau jam 3 batal. Jadi antara jam 12 malam sampai jam 3 jam mandi malam. Mandi biasa. Nanti ada lagi mandi yang khususnya. Ada yang mandi khusus itu kalau mengeringkan itu dari mulai sini ada doanya, dari sini doanya lagi banyak itu ada. Jadi mandi juga macam-macam mandi. Nah, tapi itu mandi tobat itu adalah mandi pokoknya, mandi basic dasarnya. Dan tidak ada aturan harus seperti apa. Yang penting mandi biasa. Cuma kalau bagusnya carinya airnya air mengalir. Kalau di kampung air pancuran, curug gitu ya, atau kolam gitu yang mengalir. Kalau nggak ada ya bak, air bak biasa nggak apa pakai shower gitu apa. Jadi memang karena bijaksana guru bisa dengan cara ini, cara itu. Tapi kalau ilmu yang mencari yang utama itu lebih baik cari airnya yang mengalir. Makanya dulu itu mandinya pasti cari sungai, cari pancuran, saya pernah ditunjukkan masih ada, tapi sekarang sudah wafat orangnya. Dulu masih ada, pernah menunjukkan ini tempat mandinya Pak Mas dulu waktu Riado di sini, pancuran
Jadi di tempat dulu pengusaha apa belajar main po bela diri ya. Nah, di sini mandinya sama Aang. Dulu itu katanya selalu sering bertiga, Abah, Aang, Nek Sigli. Nek Sigli itu saking kaset ganteng dipanggil Nek Sigli. Masih itu dia masih ahli baik. Masih juga ada ini dari Sekolah. Jadi itu tuh katanya tiga itu kan kemana-mana tiga serangga kan. Kalau belajar main apa itu kalau tinggi besar gagah apa itu dan senangnya dia mainnya main atas kalau main bilang ini. Kalau amo naik kecil mainnya main bawah main kaki. Tapi kalau ditaruh ke keluar tidak apa-apa sampai elek. Nah, jadi memang almarhum dia cerita bahwa ciri kemursidan beliau itu dari masa muda pun sudah nampak. Jadi kalau dalam hal apa selalu paling utama, selalu paling unggul, selalu paling jago, itulah lagu dia memang termasuk kepada ada satu hal kata almarhum. Satu waktu dipanggil Abah Sepuh suruh ceramah. Ceramah di hadapan para kiai-kiai itu. Nah, sementara pengerasa apa itu nggak pernah yang namanya belajar ceramah, pidato, itu bohado, selama di pondok lagi. Tidak pernah lah untuk urusan pidato mah, belum pernah. Ini disuruh ceramah oleh Abah Sepuh. Terus kata Abah, kan dengan yuk, jadi harus ikut nih. Itu katanya apa kata almarhum begitu tampil ceramah para kiai besar ini sampai terkesima sampai lalu cengkeran walho kecil kan lalu budak kayak gitu apa yang disampaikan pengusaha itu benar-benar dalam anak belajar itu dari mana dalam ilmu orasinya ilmu pidatonya di mana gitu sih. Nah memang sudah begitu lah jadi waktu itu sudah gitu ya. Jadi kalau nanti silahkan kita kan karena memang para wakil talqin boleh memberikan itu silahkan kalau mau dia tetapi caranya kalau masih caranya itu itunya harus dilakukan dulu yang tadi itu mandi tobatnya artinya ikuti kejuaraan itu mereka. Lalu setelah itu boleh nanti minta dia untuk tadi untuk ya mudah-mudahan kesemangat baru, nambah semangat baru. Tapi ulah jangan sampai tadi mengalahkan, yang lebih mengalahkan diri. Karena kuncinya itu mah hanya inawe buat faktor pendukung lah. Dan nanti dari hasil dialognya lalu kita berikan apa aromanya atau apa terima saja sudah. Cuma jangan karena ada karoma di situ kita dapat karoma lalu dijadikan itu. Sebab nanti yang lebih kita sendiri. Kalau saya ada pengakuan, saya ngaku ya, ngaku kemudian merasa hebat, orang merasa ini akhirnya kata orang. Malah ada pengajaran yang luar biasa yang saya dapat dari pengusaha Al-Fatih. Karena kudu bisa nyumput kuning di lucaan kurang mahal. Nah, sake. Karena ake itu ahli di bidang isyarat. Jadi pakai isyarat kayak ake mah orang nanti. Kalau Aang tomo si ake mah gitu. Ake mah enggak selalu isyarat. Jadi kudu bisa nyumput kuning di lucaan. Jadi maksudnya kumaha pasalnya? Oh ternyata sebisa mungkin selalu kita merasa nanti khawatir merendah, kuatu diagung gede nama gitu. Kumaha pengarsa abang ini? Abang mah macul we kata gitu. Terus di kamar bikinnya kadang-kadang begini. Abang mah jangan macul we. Seorang musik bilang begitu. Jadi yang mungkin ini alim iya. Yang
bukan sengaja dibuat-buat memang gitu, tapi memang begitu adanya gitu. Selalu saja merasa gitu. Nah begitu pun kita itu kita akan gitu. Nah bisa yang mau pedagang Abi Putra dan lainnya, oke, tapi dapat kalau saya mau yang dia jauh biasa nyebut bunyi dulu saat apa sih apa begitu kan sing apa saat jadi saling gitu ya itu begitu hal. Nah jadi begitu pun kita, jadi kalau ada hal-hal yang kita dapatkan sebagai bentuk barokah karomah dari apa yang kita amalkan, nah, maka dijaga itu, jaga sampai yang ngaku-ngaku, apalagi menunjukkan diri, menonjolkan diri, sungguh-sungguh bisa nyumput gitu ya, nyumput terang-terang juga tidak nama pada bukan nama gitu ini, begitu biasa nama gitu ya, padahal jadi seperti jadi silakan diatur banyak ya. Mau diatur seperti apa, tetapi tahapannya dilewati begitu. Nah, cuma bisa begini kalau diatur termasuk di dalam begitu, karena kita semua sudah ada bagiannya, jatahnya masing-masing, yang bisa sama, bisa beda. Allah sudah berikan bagian dari kita semua jatah-jatahnya. Begitu pun guru pada muridnya ada bagian-bagiannya masing-masing. Yang bagian ini tidak didapat di bagian ini, begitu sebaliknya, gitu ya. Nah maka banyak sebetulnya khususnya itu, yang memang ada bagian-bagian di situ. Bagian-bagian. Jadi riyadhah diamalkan. Sebetulnya riyadhah ini untuk ini, tapi dapatnya bukan itu, bisa begitu riyadhah itu. Riyadhah ini itu sebetulnya begini, arahnya ke sini, nanti itu. Tapi justru yang diperoleh dapat bukan begitu, bisa begitu gitu. Nah makanya harus didasari bahwa apapun termasuk riyadhah tadi harus didasarinya ilahi atau maksud ke sana terus. Kumaha Gusti hasil apa itu? Jangan dipintakan dituntut hasil. Semakin kita tuntut hasil, bagi jauh katanya. Diuji, digoda ya, guru teh dibuka ke, iya riyadhah itu ya, itu jangan kegagahan. Terus kita amalkan, diamalkan itu orang itu kegagahan, hanya gagahnya malah jadi jauh belum begitu. Tapi kalau kita lepas bahwa riyadhah ini seperti saya tahu nih khasiat dari riyadhah ini itu arahnya kemana, tapi kita lepas, enggak lagi terpikirkannya. Tapi insya Allah diamalkan dengan harapan mudah-mudahan dijadikan guru, mudah-mudahan itu Gusti. Hanya ya maka bisa jadi bukan hanya khasiat dari itu saja, tapi khasiat yang lain diperoleh. Jadi asal kunci-kuncinya ya, jadi seperti itu. Nah terus dalam riyadhah yang saya kasih tahu juga supaya nanti kalau misalnya Bapak Ibu minta riyadhah siapa bisa mengerti. Jadi kalau dalam riyadhah itu jangan banyak tanya, itu aja. Jangan banyak soalnya ada pengalaman begini. Saya tahu nih riyadhah ini ada puasanya. Nah terus dikasih nih sama Pak puasa apa? Riyadhah itu tinggal kasih puasa. Lalu saya bilang setelah puasa tuh. Nah kalau dibilang begitu pasti disuruh puasa. Tinggal pilih mau pakai puasa atau enggak. Jadi daripada dia kita kalau barangnya begitu. Jadi kita riyadhah misalnya dia teh mau sahur ke apa sih suruh sahur gitu kan? Atau dia teh melek sabaraha ini. Semakin kita ini biasanya semakin ditugaskan lagi. Nah, tinggal kita silakan kalau mau apa berarti
Nah, jadi dalam riyadhah ini apapun yang diberikan amalkan sudah. Jadi jangan lalu misalkan kenapa ya nggak pakai puasa, akhirnya nyaplan tuh, akhirnya pengawasan teh, jangan, karena itu akan berbalik ke kita. Kalau kita nggak punya begitu ya akhirnya itu juga yang kita dapat rugi. Padahal sebenarnya kalau tidak begitu, antara orang yang riyadhahnya dikasih puasa dengan yang tidak, kalau diamalkan ya dengan penuh tadi, jangan ada negatif atau sudut, itu hasilnya sama itu benar. Jadi tapi karena kita jadi itu mau pakai puasa kurang mantep, terus menganggap enteng gitu ya, rugi tadi. Tapi kalau mungkin amal dari kemarin itu puasa kurang lagi ada hasilnya akan sama. Jadi misalnya kita mendapat hasil yang sama dengan cara yang mudah jadi beberapa puluh sahur kan begitu mah puluh sahur orang mah itu depan kita. Jadi banyak hal-hal yang memang dalam pengajaran teori ini seperti itu adanya. Kembali kepada nanti seberapa kita menjalani dalam mengamalkan, nanti itu juga yang akan ditemukan yang didapat. Kita semakin bersungguh-sungguh, nah itu juga yang akan dapat. Lalu kita melakukannya, ya begitu saja, ya begitu saja kita hasilnya. Jadi kembali kepada masing-masing diri. Jadi itu saja yang Bapak saya sampaikan. Mudah-mudahan ini obrolan ini obrolan ini ada manfaat dan hikmah untuk kita semua. Nah, apa yang tadi saya sampaikan semata-mata bukan untuk apa-apa, tapi memang kita semua kan sedang diuji, banyak sekali ujian. Ya, jangan sampai ujian itu melemahkan. Maka bangkit lagi, semangat lagi, terus kerja lagi. Jadi ya kalau dulu dirasakan nikmat kecil, sekarang hilang nikmatnya, tidak ketemu lagi nikmatnya. Sebenarnya bukan hilang, tapi dipindahkan nikmatnya di tempat lain dari dulu. Ya kalau kita nggaknya hilang, jadi hilang. Makanya jangan suudon gitu kepada kan suatu pernah ada yang nyampaikan, ya saya itu dulu kalau lagi gigi jantung gimana tuh sampai kamu berhenti ya. Nangis pun nggak terasa, tiba-tiba nangis sakit nikmat. Sekarang mau begitu lagi nggak bisa ya. Saya coba ini kan nggak bisa. Jadi sekarang itu hilang, jadi nggak ada saya bilang bukan hilang. Jangan kita hilang. Guru memindahkan itu kenikmatan itu di tempat lain. Yang mencuri dirinya nikmatnya di taman, ketemu lagi di taman. Di dirinya memang nikmat yang dulu tidak begitu, tapi ada kenikmatan lagi di taman. Ketemunya di taman, pindah dia. Jadi bukan hilang. Pokoknya jangan sepuluh dan jangan negatif saja menilai. Kembali ke kita nggak bilang dia hilang. Sama seperti ada orang yang tadinya diberi kelebihan bisa nerawang. Ini saya pernah ada di Palembang. Jadi dulu ahli hikmah dia bisa nerawang. Bahkan dia tahu kalau ada tamu, dia tahu. Kalau ada tamu itu tahu. Nah, kadang seorang belajar ini, seorang belajar ini, dia nggak bisa. Jadi keyakinannya seperti itu. Akhirnya saya coba inikan pemahaman dia, jangan sampai seperti itu, saya yakinkan dia. Nah, setelah meyakinkan, akhirnya dia nggak lagi gitu. Yang penting akhirnya dia pasrah. Sebenarnya dia merasa ini dengan kehilangan itu. Yang tadinya harapan dia semakin mantap lagi belajar kalau itu dari itu. Maunya begitu, ternyata malah sebaliknya hilang katanya. Hilang lagi. Tapi pasangkan saja, yakinkan itu jangan yang tadi. Pokoknya saya berusaha membuat dia meyakini bahwa itu bukan hilang, tetapi sudah malah lalu cek bahasanya menjadi ngaraka sukma ini.
Naraka Sukma, acara suami sadagi mengurangnya tadi. Saya yakinkan begitu. Nah, terus ketika dia berusaha kelihatan itu, alhamdulillah ada kabar lagi bahwa dia kembali seperti dulu, bahkan memang semakin tajam di kelihatan. Nah, saya bilang itu harus dijaga, jangan apalagi dipergunakan pada sesuatu yang tidak bermanfaat. Ya itulah, makanya saya bilang dari sesuatu apapun selalu saja berpositif, jangan yang negatif. Jadi bersyukur dengan sesuatu yang dulu dia ini kembali ya. Ya memang kemana kemana-mana sih, cuma kamu saja yang yakinnya hilang. Nah, jadi seperti itu. Dan kalau sudah kembali kepada guru, maka itu juga harus diyakinkan. Kalau kita sudah kepada guru, maka zikir menjadi kunci dari segalanya. Maka harus betul-betul lah di dalam pemahaman zikirnya sampai antara zikir itu kan nanti ada zikir jahat, zikir khafi, ya nanti dari itu semua masuk ke rasa nanti itu sir. Kalau sudah disir dirasa itu sudah tidak lagi huruf tulisan. Jadi lamun Naraka Sukma, Naraka Sukma, dan dulu ada memang pengajaran khusus talqin zikir sir itu ada, dulu ada. Nah, tapi sekarang sudah tidak ada ini khusus dalam sirnya. Yang penting zikir jahar, zikir khafi, terus jangan itu nanti masuk mengisi sir. Jadi kalau mencari bahasa Al-Quran udah kayak itu mah tinggal gue aja gitu. Kalau saat di pernah menyampaikan itu itu bahasa dan itu sampai ke isarat mulai pada kayak oke nggak salah karena itu selalu gitu. Jadi memang kalau sudah ke sirkus kolab karena lagi batu juga kolab mati. Jadi kalau sekarang sir. Nah, kemudian untuk pengisian latifah juga dulu ada talqin latifah. Nah, sekarang talqin latifah sudah tidak diinginkan lagi, tetapi yang penting teruslah qalbunya dilatih qalbul qalbinya. Dan nanti dari situ setelah penuh di situ dia akan mengisi yang lain. Gitu. Jadi dari situ ini kalau pengisian latifah. Sekalipun kalau misalkan ada di antara laki-laki yang menuliskan talqin latifah, bahasa yang khususnya, gitu aja. Ya, silakan, ya ada silakan. Yang masih ini kedengaran bisa tentang latifah, ya kalian kalau bisa dari saudara. Silakan itu apakah bisa dimintakan atau enggak harus diminta dan tiba-tiba beliau menyampaikan, ya, arti latifah. Nah, malah yang lebih ekstrim itu khususnya pernah ada yang telepon dari Bogor ini Manawi biasa. Barangkali bisa saya pengen orang tua saya sudah meninggal ditalqin. Nah, saya bilang, oh ini orang tahu dari mana nih bahwa orang yang meninggal bisa ditalqin? Karena khususnya mentalqin itu dulu diberikan kajian al-tajud, tetapi pernah muncul lah akhirnya diambil kembali yang khususnya oleh apa? Karena ayat kita ini orang tahu sejarahnya dari mana sehingga minta saya sekarang mentalqin itu. Akhirnya saya jelaskan memang dulu ada kendaraan diberi khususnya oleh apa mentalqin yang sudah wafat. Tapi itu pun belakangan akhirnya kembalikan. Ya, fitnah namanya kembali taat. Nah, kalaupun itu sekarang dimintakan ke saya nggak bisa, harus izin dulu, betul-betul kesampaikan dulu bagaimana izinnya, apa bisa atau tidak. Apakah itu cukup pada saat itu berlakunya yang pelaksanaan itu urusan musik kembali masalah. Jadi ada memang talqin seperti itu. Jadi kalau sudah khususnya itu ya banyak hal yang memang kita sendiri nggak paham ya, kalau di khususnya.
tapi yang penting husnudzon saja, bersikapinya. Jadi misalkan ada di waktu di mubalik nih, kok ini beda ya mubalik ini ya, cara ini ada yang lain dari mubalik dalam cara menyampaikan dari isi ceramahnya. Nah, ambil segera nih husnudzon ya, segera nih baik yang ada khususnya. Nah, ambil. Nah, termasuk misalkan ada di wakil tabligh yang beda, misalkan berbeda dengan yang lain. Dari sisi mana nih ada yang beda misal, maka segera yakinkan bahwa ini khususnya dari guru, dari pengusahaan ini. Gitu, husnudzon. Adapun yang namanya laki, mubali, kiai kan sama semua manusia. Ada sisi salahnya, ada khilafnya. Nah dari sisi itunya jangan diambil yang salahnya, ya gitu. Tapi kalau dari yang lainnya khususnya kira diambil yang positif. Nah hadirin itu saja yang saya sampaikan. Berkata baik, nah kita tutup dulu nanti dengan bani Hasyim karena memang pokok dari pelaksanaan marhim itu dari bani Hasyim buka bani Hasyim itu bani Hasyim. Jadi kalau ada yang lain tempatkanlah, kalau nggak di awal sekalian di akhir sekalian. Jadi di antara ini ada. Tapi kalau misalnya satu tempat, nah inilah dari saya sampaikan khususnya. Kalau di satu tempat ada yang tetap begitu ini, ada yang misalnya berarti sudah khususianya mungkin begitu, ya biarlah seperti itu, kita mah jangan gitu loh. Nah ini khususianya di sana, khususianya tidak untuk kita, nanti saja. Saya pernah nih ada yang baca manqobah itu kok begini ya baca manqobahnya nih. Jadi dibacanya tidak cukup satu, pokoknya tidak ikuti tuntunan dari segala ya. Manqobahnya diacak ya. Terus di dalam doanya itu pun doanya semua dibaca, ditamakeun doanya. Saya tanya ke karena yang baca manqobahnya bapaknya. Saya bilang, ini kok baca manqobahnya begini, gimana ceritanya? Nggak sesuai dengan yang disediakan. Jadi begini katanya, saya juga pernah menyampaikan ke almarhum, ya ke Cianjur tentang bapak saya yang begitu. Gue tanya kalau ini supaya pemahaman gitu, jadi khususnya katanya itu. Karena memang dia dulunya toliko Satoria apa ini sebelumnya. Rupanya masih melekat, masih dengan cara itu dia masih ini. Nah maka untuk ke Bapak Mario berbahaya kata. Kan ulah gitu. Nah ini khususnya itu begitu. Tapi bukan tidak asal juga mengatakan khususnya tanpa ada dasar. Nah, jadi kalau kita melihat hal-hal seperti itu yang tidak umum, jangan dulu ini ya melihat yang negatif, apalagi menyalahkan dulu, jangan. Tanya dulu gimana ini seperti ini. Nah kalau setelah diceritakan bagaimana, lalu riwayatnya bagaimana dasarnya seperti apa, maka lalu kita kesimpulan ini khususnya biarlah dia begitu mungkin intinya. Yang ini kita manusia. Nah kita tentunya segala bagaimana saja mengajarkan begitu itu bisa. Nah kalau di dalam pengamalannya lalu juga kita merasakan ada yang beda, mulai itu ada khususnya misalnya bagaimana? Nah kalau misalnya di dalam zikir jahat, soalnya ada yang mengamalkan begini, dalam zikir jahat itu seperti ada pada hitungan beberapa ada tekanan beda. Di hitungan beberapa tekanannya beda. Hanya begitu zikirnya. Nah, bisa jadi yang begitu khususnya juga yang begitu. Jadi dia ketemu dalam perjalanan zikirnya masuk jadi begitu. Nah dengan cara begitu lebih meningkatkan dirinya di dalam zikir. Bisa saja seperti itu. Nah sejarah toriko juga kan begitu. Kenapa toriko jadi banyak? Toriko itu padahal gurunya satu.
sultan aulianya satu. Nah, rupanya dari usia-usia tadi. Jadi setelah diamalkan, kok rasa begini enak ya, terus dia ikuti. Di enaknya itu, zauknya itu diikuti. Semakin kita melihat, nah seperti itu disampaikan ke gurunya tentang keadaan dirinya yang dengan cara itu jadi beda, dengan cara yang beda itu jadi ini. Kata gurunya, ya sudah, kamu begitu saja. Nah akhirnya, ya misalnya bagi dirinya misalnya gini lah contohnya. Kalau dia jahat, enaknya kan begini. Tapi ini bagi seorang nggak begitu. Gini, gerakannya itu misalnya gerakan. Kalau ketemu enak-enak begitu, dia jadi maunya begitu pikirnya. Karena nikmat di situ. Tapi nggak umum kan. Nah, kemudian sampaikan dulu. Kalau bikin begini ya, tapi dengan cara begitu, nah, jadi lebih terasa ini zauknya. Nah, baru kata gurunya, ya sudah, bikin kamu begitu aja. Tapi untuk kamu khususnya. Nah, sudah gitu ya maafkan. Dilihat orang lain. Gerakan itu dicoba, diikuti gerakannya enak. Kata yang lain, saya ikut mau enggak? Kata yang lain, ya kalau mau ikut nanti saya tanya guru saya dulu. Tanya ke guru, tidak ada orang yang mau ikut. Boleh kalau mau ikut silakan, boleh. Udah banyak tuh mengikut ini. Akhirnya oleh para pengikutnya disampaikanlah bikin begitu caranya dia. Maka toliko dia itu sejarah toliko itu. Nah jadi nanti kalau dalam perjalanan pengamalan ada hal-hal yang ditemukan, dialami yang berbeda misalkan, ya jangan aneh ya. Karena memang nanti perjalanan kembali kepada yang diamalkan, yang dialami, dirasakan. Kalau misalkan ada yang tadinya tawadhu begini nunduknya kok jadi begini ya enaknya, nggak apa-apa sih kan. Ada yang begitu, ada yang tanya, ini kok saya sekarang tawadhu saya nggak begini, nunduknya malah jadi begini, gitu kan. Terus dengan cara begitu ada perbedaan dengan begini, enggak, malah semakin ini dengan begini, ya sudah, ikuti saja. Tapi jangan orang seperti itu. Untuk kamu silakan seperti itu. Nah itu juga ada pengisian latifah yang lain itu salah satu alamat. Jadi kalau ada alamat ciri-cirinya ketika misalkan latifahnya sudah mulai mengisi ke yang lain, antara lain yang benar tadi. Tapi saya tidak sampaikan begitu ke orang itu, sebab kalau disampaikan itu takutnya menjebaknya nanti merasa dirinya kok saya udah dua yuk nanti pada yuk kita timbulnya iya nih tak dihapus, maka nggak disampaikan. Saya sudah bilang kalau misalkan dia jadi begitu enak di menurutnya, saya bilang ya sudah ikuti saja. Kalau memang itu membuat kamu gitu kan, ikuti, jangan dipaksakan. Kalau memang ikuti jadi begitu ikuti saja, ikuti. Tapi sebenarnya yang begitu itu alamat ciri bahwa dari latifatul qalbi mulai isi dari faktor lebih. Ada yang nggak mau nunduk, kalau itu lempeng, tapi ada yang nunduknya lurus, nggak apa-apa ikuti saja. Nah, jangan jadi aneh kenapa jadi gini. Terus kita juga melihat jangan mengatakan itu, kamu nggak boleh nih, misalkan bilang begitu, tawanya itu begini. Ya kan bisa begitu. Jadi nanti ketemu dengan ini ya. Tapi tetap harus menjaga fitnahnya. Tetap harus menjaga fitnahnya. Artinya fitnahnya itu kan kalau sudah berjamaah lalu kita jadi beda dari yang lain, kan nanti jadi membuat orang ya yang macam-macam nanti bilang fitnah itu begitu. Maka sebisa mungkin kalau yang ada khusus yang itu, lalu kalau di tempat umum tetap harus dijaga. Artinya kalau yang tadi dulu jadi dari segini jadi ini, kalau sekiranya sedang berjamaah, ya usahakan begini aja gitu, paham ya? Jadi jangan juga
diteruskan ini nasional nanti kata orang bagaimana lagi fitnah lagi ya. Tapi kalau sedang sendiri tidak dengan yang lain, ikuti saja. Kalau sekarang jadi terasa nikmat jadi ini ikuti saja apa-apa ya. Tapi kalau namanya berjamaah harus dijaga keseragaman keberjamaahnya. Ya wajibnya ini umumnya begitu gitu. Ya. Baik hadirin, itu saja, mohon maaf apa yang saya sampaikan. Kalau salah yang saya sampaikan itu semata-mata lahir dari kealpaan kebodohan diri sebenarnya. Kalau sebenarnya itu merupakan kalau dulu aku apa sama saya wafat di mana itu. Setelah ini kita lanjut dengan ijazah atau takdim bagi yang baru. Mohon batal wudu lagi, tapi kalau belum batal jangan wudu lagi. Kemudian ibu yang sedang berhalangan juga belum boleh, kalau ada ibu yang belum balik juga boleh. Sekarang kita tutup dulu dengan koordinasi. Tentunya saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma futuhal arifin, Allahumma ya muqallib